dan sedikit demi sedikit ada perkembangan sih gitu kan. Jadi memang prosesnya itu panjang teman-teman ya. 3. Nah, ini untuk roti gorengnya ya. Kemudian cakwenya yang bak atau baskom hitam. Dua. Tiga. Empat. Oke teman-teman ya, kalau kita membahas bahan yang digunakan ya kan, tentunya semua bahan-bahan pokoknya atau bahan pelengkapnya itu kan punya merek ya, merek dagang ya. Kemudian kita cocok pakai yang mana gitu kan. Nah itu kan nantinya kembali ke kita masing-masing ya teman-teman. Kalau mungkin menurut saya itu terbaik kan belum tentu menurut teman-teman semua kan gitu kan. Nah begitu juga menurut teman-teman kan, mungkin menurut teman-teman baik, ada yang belum tentu menurut saya baik kan gitu kan, kalau bahan yang kita gunakan. Nah kita bahas dari contohnya, dari bukan contohnya ya, kita bahas dari ini tepung ya, tepung saja. Tepung yang kita gunakan gitu kan, kalau dalam pembuatan cakwe dan bolang-baling gitu kan, itu kan standarnya yang berprotein sedang ataupun yang berprotein tinggi ya. Artinya 2 grade itu yang lazim kita gunakan. Tapi bukan berarti yang protein rendah juga nggak bisa. Itu bisa teman-teman ya. Karena dulu waktu masih ada mungkin ya, merek payung sekarang itu apa ya, banyak yang menggunakan itu dan jadi mereka itu kan. Nah itu semua kembali kepada kita masing-masing teman-teman. Tapi kalau menurut saya cocok menggunakan tepung ya yang berprotein tinggi gitu kan. Nah intinya gitu. Kemudian yang lain seperti contohnya kalau gula pasir sih merek apapun itu jenisnya pasti sama temannya. Mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan gula gula impor itu dan gula lokal kan seperti itu. Nah itu lebih manis yang mana kan bisa, karena perbedaannya itu sih gitu kan. Kemudian yang paling ketara merek ya, itu adalah mentega. Mentega sebenarnya merek apa aja itu kan nggak masalah teman-teman ya sebenarnya gitu kan. Cuma karena kadang kita itu nyaman menggunakan tepung apa, mentega merek apa gitu kan. Sambil saya naker ini teman-teman ya, ini bikin 4, saya kasih 8 on. Coba saya tumpahkan dulu, sisanya baru 2 on kan sekitar itu. Udah berarti itu. Nah jadi gitu teman-teman, kalau mentega saya juga tidak tergantung dari satu merek teman-teman ya. Jadi kalau yang sering saya gunakan dulu kan Amanda ya, kemudian kalaupun nggak ada Simas. Tapi itu kan tidak memungkinkan juga ya kalau kita ke daerah-daerah yang baru gitu kan. Saya juga kadang ini kayak ini kan, ini pakai Menara teman-teman ya, yang murah, setengah kilo di sini 10.000 ya. Nah kilo ini ya, masih ada bandrolnya 10.000. Karena apa? Mahal sekali sekarang mentega itu teman-teman. Sedangkan kita berjualan ya seperti ini gitu kan kondisinya. Sedangkan mentega itu adalah salah satu bahan pokok yang harus kita gunakan gitu kan. Nah makanya kalau masalah hasil menurut saya sih apa ya, hampir sama aja gitu kan. Cuma kenyamanan saja ya kita menggunakan merek apa gitu kan, seperti itu. Dan yang lainnya juga seperti itu. Yang paling ketara itu kan ya tepung terigu ya,
yang kalau beda itu bagaimana gitu. Aduh, kurang lebar loh teman-teman ya. Apa namanya, tepung terigu, kemudian tadi ini mentega dan pengembang ataupun ragi instan teman-teman ya, ragi instan. Jadi itu yang biasanya yang paling mencolok, yang sering kita bahas ya, karena perbedaan merek itu bisa menjadi pro kontra ya, seperti itu ya. Kalau menurut saya bisa semua, bisa kepake. Di sini pun kemarin awal-awal saya menggunakan ragi instan Han ya, karena memang ada sisa di rumah gitu kan, jadi menggunakan Hans. Dan sekarang karena kalau kita beli eceran itu kan otomatis lebih boros lah gitu kan, makanya beli yang biasa kita beli, yaitu yang 500 gram ya, seperti itu. Nah, kalau merek saya kemarin beli Muripan ya, yang biasa kita gunakan. Sebenarnya kalau yang sering banget digunakan di sini adalah Angel teman-teman ya. Cuma kan nggak semua toko bahan kue itu ada merek itu ya, hanya yang umum dipakai biasanya itu kan, kecuali tempat tertentu ya. Nah, kok payah banget ini. Sih nakar apa ini loh teman-teman, mentega. Karena mentega di sini modelnya kayak gini, dalam plastik gini, jadi saya juga harus nimbang ya, kesulitan gitu kan. Nah, saya keluarin kelihatan kayak banyak padahal sedikit ini. Nggak ada lah ini. Jadi seperti itu teman-teman, mentega itu yang merek yang biasa jadi pembahasan lah gitu kan. Kemudian mentega pengembang dari atau kalau yang lainnya sih standar teman-teman, nggak ada masalah ya, seperti itu. Jadi itu. Nah, kemudian apa lagi? Kalau dari tambahan lain nggak ada. Garam semua garam itu menurut saya hampir sama gitu kan. Kemudian apa ya, susu yang kita gunakan, susu tambahan itu nggak masalah teman-teman, merek apapun ya. Saya selalu kalau di setiap daerah itu pasti beda ya susu, maksudnya susu tambahan kalau pakai ya, kalau enggak juga kan nggak apa-apa gitu kan. Seperti ini. Ada juga BI ya, drip infrared ini hanya sebagai tambahan aja, tidak pokok teman-teman, jadi tidak menjadi persoalan ya. Yang penting bahan pokoknya kan itu tepung terigu, kalau odading atau roti goreng itu ya ini gula kan, kemudian mentega itu sendiri ya. Jadi itu teman-teman. Kalau yang lainnya sih soal merek dagang yang kita gunakan ya senyamannya teman-teman aja gitu kan, senyamannya teman-teman saja, toh tidak terlalu mempengaruhi gitu kan. Yang penting teknik kita membuat adonan itu sendiri teman-teman. Lama juga ini nakar ini. Nah, kok udah mau habis aja, sisa. Oh, padahal cuma 2 on loh ini. Nah, 2 on nih teman-teman, karena ngeluarinnya susah ya. Aduh, ini dulu. Nah, ini mentega yang kita gunakan saat ini adalah Menara, karena yang murah, bukan bagaimana. Sisa ini buat besok. Ini bikin 4. Saya kasih menteganya 2 lebih ya. Kemudian ini Masako teman-teman ya, bukan Masako, Royco kayak gini untuk cakwe ya. Nah, ini pun kan nggak masalah mau Masako mau Royco, tergantung teman-teman ya. Ini yang saya gunakan Royco yang rasa kaldu sapi. 3 bungkus ini.
Ini udah. Kemudian susu. Nah, sendoknya ada nggak ini? Ternyata belum ada sendok nih teman-teman. Oh ini nih. Nah ini susu. Kalau susu pun merek apa aja ya nggak masalah teman-teman ya, mau merek apa aja. Ini kemarin apa mereknya, saya nggak begitu memperhatikan susu ya, susu bubuk ya, Surati ya. Kemudian ini udah. Oh iya, kalau kita itu di sini teman-teman yang nggak tahu ya, dari dulu saya juga cenderung cakwenya itu imbang ya bikinnya ya. Sama ini sama berapa hari kemarin sih cakwenya lebih sedikit ya begini, tapi cuma ngelihat tadi kayaknya kurang cakwe ya. Ini. Kemudian ada BI tadi. Nah ini yang saya gunakan. Ini sebenarnya nggak kasih kayak gini juga bagus sih teman-teman ya, nggak begitu mengaruh ya. Tuh ngasihnya juga cuma dikit. Dan dari ini ada garam buat ini. Kalau cakwenya kan garamnya di bawang, nanti ulekan bawang ya. Udah. Kemudian yang jangan paling lupa adalah nih tadi ragi instan, dan saya membahas ragi instan pakai apa aja sebenarnya jadi teman-teman ya, cuma ya ada sih harga dan kualitas itu pasti menentukan gitu kan, intinya gitu teman-teman ya. Kasih 1 sendok. Ini tadi kemarin agak kurang apa ya, ininya kadang kalah sama, karena bawang saya itu kan kalau ngasih tuh agak banyak ya, jadi kadang kalah ini pengembang teman-teman ya. Ternyata sangat pengaruh banget ya. Ini pakai Mauripan teman-teman. Oh ya, ini masih ada apa bungkusannya, karena belum saya tumpahkan semua. Tuh. Kayak Mauripan tuh. Di sini harganya berapa ya? 55 tuh. 51 ini teman-teman. Karena di toko lain ada 55, saya dapat 51. Dengan kalau pakai Angel itu sekitar berapa ya? 40 kalau nggak salah. Seperti ini. Kemudian kalau ini berarti udah semua teman-teman ya, tinggal bawang sama garam. Nah jadi itu teman-teman ya, kalau masalah merek dagang yang kita gunakan, tepung pun yang berprotein tinggi itu kan banyak dari produk-produknya, sebenarnya semua bisa dipakai gitu kan, cuma nanti kebiasaan, karena setiap tepung yang kita gunakan itu perlakuannya sedikit agak berbeda, sama-sama berprotein tinggi, perlakuan sangat beda. Contohnya gini, dengan tepung 1 kilo umpamanya, airnya umpamanya kalau kita biasa menggunakan 200 ml umpamanya gitu kan, nanti ganti tepung itu bisa terjadi beda gitu kan, jadi entah itu beda berapa mili gitu kan, itu pasti beda. Nah, terus dari tekstur itu ketika kita membuat adonan itu ada yang sedikit agak sulit gitu kan, kesulitan karena mungkin belum biasa ya, agak keras gitu kan, agak pulen ataupun alat gitu, itu ada, itu perbedaan kayak gitu kalau kita ganti-ganti tepung gitu kan. Tapi untuk jadinya tetap jadi teman-teman, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau mentega rata-rata hampir sama ya, sedikit ada perubahan tuh ada, wajar gitu kan ganti merek. Karena makanya kita itu sering istilahnya fokus ke satu produk gitu kan. Kalau kita menggunakan ini cakra kembar, saya pun fokus ke situ, kalau nggak ada baru ke segitiga kan gitu kan. Mungkin gitu teman-teman. Begitu yang mentega, karena ini perhitungan sangat mahal sekarang mentega ya, kita bikin yang pakai yang murah-murah aja gitu. Nah jadi gambarannya gitu teman-teman ya. Ini saya mau ngulek bawang putih ya, ini baru beli tadi, nah belum saya ulek, tinggal bawang sama garam. Ini semua kayaknya sudah, ini tinggal besok. Oke teman-teman ya, terima kasih, jumpa lagi lain waktu.